Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nari wad dhalalat. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini. Suasana mudzakarah, saling mengingatkan. Ya, kami katakan saling mengingatkan karena antara saya dengan antum semuanya itu dari sisi ilmu dan keutamaan kita sama saja. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang lebih dari itu. Beda dengan ustadz-ustadz kita yang alhamdulillah kita punya asatidah. Mereka sudah menuntut ilmu kepada guru-guru mereka. Adapun saya dan antum, ya antum lihat saya di sini sama-sama dengan kita. Maka lebih tepatnya saya katakan ini hanya sekedar saling mengingatkan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang saya sampaikan nanti kurang, salah, maka sepantasnya lah bagi antum semuanya untuk segera mengingatkan dan kita kembali kepada kebenaran
semata-mata itulah yang paling hak untuk kita ikuti. Demikian jamaah sekalian. Jadi di pertemuan kali ini kita ingin membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan kisah yang sangat indah, yang penuh dengan faedah, pelajaran yang sangat berharga, yang bisa memberi semangat kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bisa menguatkan seseorang dalam kehidupannya untuk meniti kebenaran, untuk tetap istiqamah, yakin di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah untuk menguatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang-orang yang menentangnya, yang ingin membunuhnya, ingin menyiksanya. Maka datang kisah-kisah dari para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala kisahkan untuk menguatkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaku beriman, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sepantasnya untuk mengambil pelajaran dari petikan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Dan kisah-kisah ini jamaah sekalian, yang paling pertama diambil kisahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kisahkan Fir'aun, kisahkan para nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mampu untuk mengisahkan, menceritakan seluruh perjalanan hidup kita, mulai dari kita lahir sampai kita nanti meninggal kembali, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi dari segala yang kita lakukan. Ini pelajaran pertama, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mampu menceritakan seluruh perkara, maka termasuk dari kita-kita ini yang walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, mulai dari bangun dari tidurnya kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Dia mampu untuk menceritakan itu semuanya jemaah sekalian. Oleh karena itu kita yakin nanti di akhirat, di pengadilan, Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mampu untuk menampakkan seluruh dari apa yang telah kita lakukan. Ini pelajaran pertama. Oleh karena itu jemaah sekalian, setiap dari kita yakin dan sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha dekat. Sebagaimana kita bacakan tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian itu sangatlah dekat, Maha mengawasi. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari amalan-amalan yang jelek akan mengantar kita kepada kebinasaan.
Ada yang kita ingin bacakan jemaah sekalian, yaitu kisahnya Nabi Musa dalam perjalanan ke negeri Madian. Ketika dia di negeri Mesir itu telah membunuh seseorang dari musuhnya, kemudian dia dibicarakan, dimusyawarahkan oleh pembesar-besar negeri bahwa dia ingin dibunuh juga. Demikian kisahnya panjang perjalanan Nabi Musa. Ya, dia itu lahir, kemudian karena pada masa itu Fir'aun membunuh setiap laki-laki. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'an. Fir'aun itu membunuh laki-laki, bayi laki-laki, dan membiarkan hidup yang perempuan. Maka ketika lahir Nabi Musa, orang tuanya Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepadanya agar dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan di sungai. Maka siapa yang mememeknya? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana. Maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun. Coba perhatikan, keluarga Fir'aun yang justru musuhnya yang memungutnya. Kalau menurut kita habislah dia. Pembunuh laki-laki memungut laki-laki. Tapi siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala liyakuna lahum aduwa wa hazana. Yang akibatnya Musa ini menjadi musuh bagi Fir'aun dan menjadi kesedihan baginya. Kenapa bersedih? Orang yang selama ini dibesarkan, ya, dipelihara, ketika menjadi dewasa menjadi musuh. Maka seseorang, ya, logikanya demikian. Kalau kita sudah memelihara, ada orang kita pelihara, kita besarkan, tiba-tiba dia yang memusuhi kita, sedih atau tidak? Sedih. Inilah kesedihan di dunia, puncaknya kesedihannya. Maka dia tidak bisa beriman, karena ini musuhnya. Dia yang pelihara, dia yang besarkan, tiba-tiba menjadi musuh, maka kesedihannya bertambah. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha halus dalam membuat sebuah kisah-kisah, skenario. Jamaah sekalian, jadi Fir'aun memungut dia, kemudian dia besarkan, yang akhirnya menjadi musuhnya. Bertambahlah kesedihan Fir'aun, jamaah sekalian. Dan di kota ini, ketika dia sudah menjadi besar, dia berjalan di tengah kota, kemudian melihat dua orang yang saling berkelahi, yang satunya dari golongannya Nabi Musa alaihissalam, yang satunya musuhnya. Dia minta tolong, maka Nabi Musa meninjunya, menolongnya. Dia tinju satu kali, terus meninggal dia. Tapi apa Nabi Musa yang diucapkan? Apakah dia bersem mage cemu tumbok nah musuhnya? Tapi tidak seperti itu. Dia mengatakan innahu min amali syaitan. Sesungguhnya ini adalah amalan syaitan. Innahu adu mudillu mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan yang sangat nyata. Jadi syaitan itu jelaskan musuh. Jadi Musa ketika membunuh tidak dengan serta-merta menyatakan dirinya bahwa tidak, justru dia mengatakan ini adalah amalan syaitan. Apakah cukup sampai di situ? Nabi Musa berkata, qala rabbi inni dhalamtu nafsi. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah saya Allah. Faghfaralah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Coba perhatikan jemaah sekalian. Kisah yang sangat indah. Ketika seorang itu terjatuh di dalam dosa,
Tidak berhenti sampai di situ. Tidak seperti kebanyakan manusia ketika sudah membunuh, bangga dengan pembunuhannya. Bahwa dia telah mengalirkan darah seseorang, menghilangkan nyawa, masih berbangga, masih dia ceritakan kiri kanan. Bahkan orang-orang juga membanggakannya. Padahal ini dosa jamaah sekalian. Dan Nabi Musa dia nyatakan, inni dhalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Apa sambungannya? Faghfaralah. Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuninya. Demikianlah kita jamaah sekalian. Sebagaimana dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, orang-orang yang bertakwa itu, ini Nabi tadi kan? Orang yang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Orang yang bertakwa itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga baginya, alladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang apabila telah melakukan suatu perbuatan fahisyah. Fahisyah itu yang menjijikkan semacam zina dan seterusnya. Au dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sebagaimana Nabi Musa tadi. Inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka. Apa yang dia lakukan ketika terjadi seperti itu? Jatuh ke dalam dosa. Dzakarullah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, tidak larut dalam dosa tapi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, dan dia memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan dia mengetahui la yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada seorang pun yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui perkara ini bahwa kita tidak ada yang mengampuni kita. Tidak ada. Maka pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian. Maka ketika orang-orang negeri Mesir membicarakan ingin membunuh Nabi Musa, para pembesar negeri ingin membunuh Nabi Musa, maka Nabi Musa itu fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka Nabi Musa itu keluar dari negeri Mesir dalam keadaan takut, menunggu-nunggu, khawatir jangan sampai akan datang kepadanya orang-orang yang sudah bersepakat ingin membunuhnya. Dia keluar dari negeri Mesir dalam keadaan takut, kata Allah Subhanahu wa taala, khaifa yataraqqab. Apakah sampai di situ? Dia lagi berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku, jauhkanlah aku dari orang-orang yang zalim ini. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, kita akan lihat nanti perjalanan Nabi Musa. Walamma najjahu, ini yang kita bacakan. Walamma najjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian. Jadi kalau orang sudah mau berangkat tidak tahu jalan, mana ini jalannya, pilih ini. Ketika sudah memilih jalan itu, ya, dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ya. Kalau kita lihat kisah ini betul-betul itu doa senjata bagi seorang muslim.
kekuatan bagi seseorang. Dia mengatakan, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Dia berdoa, mudah-mudahan Rabbku, Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memimpinku ke jalan yang benar. Jalan yang benar untuk menuju ke negeri Madian sehingga selamat darinya. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa jauh berjalan dari Mesir ke negeri Madian, ya banyak kisah-kisah menceritakan tentang cerita-cerita ini, tapi kita ambil yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Musa sampai di mata air negeri Madian, jadi mata air negeri Madian, beliau mendapati atau menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang meminumkan ternak-ternak mereka. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, ada 2 orang wanita yang sedang menghambat ternak-ternak mereka. Maka Musa berkata padanya, ma khatubukuma, apa maksudmu dengan menghambat ternak-ternak ini? Apa maksudmu kenapa di belakang? Apa maksudmu kenapa menghambatnya? Maka kedua wanita itu qalata la naski, keduanya berkata, kami tidak bisa meminumkan ternak-ternak kami hatta yusdira ri'a, sampai peternak-peternak itu mereka selesai dari meminumkannya, sampai mereka pulang, sampai penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Kemudian dikasih alasannya kenapa mereka ada di situ. Wa abuna, dan bapak kami, syaikhun kabir, seorang yang sudah tua lanjut umurnya. Jadi tidak sekedar tua, syaikhun kabir, sudah tua, sudah lanjut lagi umurnya, sehingga menyebabkan mereka berdua ini dengan sangat terpaksa keluar untuk meminumkan ternak-ternak mereka. Di sini ada pelajaran jamaah sekalian, bahwa dulu orang-orang saleh itu antara laki-laki dan wanita tidak bercampur baur, berpisah. Walaupun mereka terpaksa untuk mengerjakan pekerjaan laki-laki yang semestinya laki-laki yang pergi berternak, meminumkan ternak-ternak mereka, tapi karena dia terpaksa mau keluar dari rumah mereka, mereka tetap menjaga kehormatan mereka, tidak berani untuk bercampur baur dengan laki-laki. Inilah wanita yang menjaga harga dirinya. Wanita-wanita yang memiliki rasa malu, tidak bergampangan campur baur dengan laki-laki. Jadi pertanyaan ini, ma khatubukuma, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah-rumah kalian? Apa yang menyebabkan kalian menghalau ternak-ternak kalian? Keheranan Nabi Musa, kenapa ada 2 wanita ada di sini? Maka dia kasih alasan, wa abuna, dan bapak kami syaikhun kabir. Artinya dia tidak bisa, maka kami yang keluar ke sini. Maka Nabi Musa kasihan melihatnya. Maka dia langsung menolongnya, fasaqalahuma. Maka Nabi Musa meminumkan ternak kedua wanita ini.
Thumma tawalla ila dhilli. Kemudian dia berpaling, berangkat, bangkit menuju suatu naungan. Dia bernaung. Jadi setelah dia minumkan, dia bernaung. Kemudian sampai di situ, ketika bernaung, apa yang dilakukan Nabi Musa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ini ya Allah, terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, betul-betul sangat membutuhkannya. Coba perhatikan doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dia tidak sebutkan kebutuhannya. Ya Allah, saya lapar, beri aku makan. Tidak disebutkan. Ya Allah, pakaianku sudah kusut begini. Ya Allah, aku butuh tempat tinggal. Di mana aku tinggal ya Allah sampai di negeri ini? Bisa disebutkan semua seperti itu. Tapi ringkas doanya, dan Allah Maha tahu kebutuhannya. Dia berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, lima anzalta ilayya. Bagus dihafal ini doa. Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sungguh terhadap kebaikanmu ya Allah, dari kebutuhan-kebutuhanku ini yang begitu banyak, Engkau Maha mengetahui kebutuhanku. Oleh karena itu saya menginginkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku ya Allah. Minta kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan Nabi Musa. Ini bagus dihafal. Ada banyak faedah-faedah di sini yang disebutkan oleh para ulama kita tentang doa ini, yang akan ada lanjutannya nanti. Kemudian doa itu jamaah sekalian, kalau kita lihat ya, itu Nabi Musa mulai dari sudah membunuh, berangkat, sampai dia sudah memenungkan, senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita, bahwa doa itu adalah suatu perkara yang sangat kita butuhkan. Kalau pikiran kita Nabi Musa ini sudah mau diangkat jadi nabi, sudah janji Allah Subhanahu wa taala ini, sudah pasti nanti akhir ceritanya kemenangan. Tapi apa sebab-sebab kemenangannya? Apa sebab-sebab keberhasilannya? Ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kapan seseorang itu sudah tidak merasa butuh, ini yang bahaya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Sesungguhnya itu manusia itu benar-benar melampaui batas ketika setelah melihat dirinya sudah merasa cukup. Sudah cukup, sudah hidupnya sudah tenteram apa dan seterusnya. Tidak ada sudah. Mau begini dapat mau begini sudah. Tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Oleh karena itu sebagian para ulama kita, pengajar-pengajar kita menyatakan bahwa perkara yang menyedihkanmu, cobaan-cobaan yang mengganggumu, yang menyebabkan engkau ingat kepada Allah, itu lebih baik. Itu lebih baik itu. Kemiskinan-kemiskinan, gangguan-gangguan, kesedihan-kesedihan, yang dengan itu engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada perkara-perkara yang membuatmu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan segala kebutuhanmu sehingga Allah engkau lupakan. Maka doa ini jemaah sekalian adalah perkara yang dibutuhkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Malam yas'alillah yaqdu alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah SWT, Allah murka kepadanya. Saya perhatikan. Kalau dipikir-pikir, kalau manusia dimintai, murka kepada kita. Tapi banyak peminta di pasar, minta kepada manusia.
Tidak tahu apakah dia pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia dia minta. Uang 1.000, uang 2.000 dia minta kepada manusia jemaah sekalian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini diberikan ilham, diberikan keistiqomahan, diberikan petunjuk untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu sebesar-besar ibadah. Coba doa. Dia hubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keindahan. Dan itu nikmat yang sangat besar. Coba adakah ibadah? Coba. Doa itu langsung. Manusia itu tidak butuh riya. Seperti dia yang butuh. Dia sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengabulkan doa-doanya. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dahirin. Coba. Wa qala rabbukum, dan Rabbmu berfirman. Rabbmu telah mengumumkan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, saya akan kabulkan doa kalian. Tidak sampai di situ, Allah sudah janjikan pengabulan setiap orang yang meminta. Diancam lagi, innal ladzina yastakbirun, orang-orang yang bersombong tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam, justru akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada laisa syai'un akrama indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia, yang lebih mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa ini jemaah sekalian. Jadi doa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berdoa berarti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu mulia. Karena tidaklah sesuatu itu dianggap mulia, harus ada yang melakukannya. Maka orang yang berdoa, orang yang mulia jemaah sekalian. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mampu untuk berdoa. Makanya sebagian ulama salaf, para salaf kita menyebutkan, mereka itu tidak pusing apakah saya doa ini dikabulkan atau tidak. Mereka tidak pusing. Yang dia sangat bergembira padanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk, berikan kepadanya hidayah untuk berdoa. Karena doa ini sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan permasalahannya, gimana doaku ini lama aku berdoa tidak dikabulkan. Bukan di situ masalahnya. Mereka itu sangat bergembira ketika sudah mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, kita itu ya kita rasakannya jiwa kita itu malas-malas berdoa. Betul ini. Maka ketika kita berdoa itu berarti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala mengajak engkau untuk kembali kepadanya, dan itu kemuliaan. Hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka doa ini jemaah sekalian perkara yang kita butuhkan. Dia adalah ibadah, semulia-mulia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa berdoa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa tidak, misalnya kan kesempatan ini saya sudah menolong dia cara bicara kok digatu digawan ranjak matindre digaga. Dia pergi di tempat yang berteduh, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pemberiannya itu dibalas. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala tamnun apa semuanya? Wala tamnun tastakbir. Jangan kau beri, jangan kau menolong, jangan kau lakukan ini karena mengharapkan yang lebih banyak.
Tidak ada itu. Pertolongannya semata-mata ya pertolongan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah dia berdoa, dia tetap di situ di tempatnya. Maka kedua wanita ini dan para penggembala-penggembala itu kembali. Tidak lama datanglah. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian faqalat 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa maka datanglah salah seorang dari wanita itu. Dua wanita tadi, salah seorang dari keduanya datang. Kedatangannya Allah Subhanahu wa taala kisahkan lagi. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala kisahkan tamsi 'ala istihya. Dia berjalan dengan kemalu-maluan. Dia berjalan dengan malu-malu. Tidak seperti kebanyakan perempuan. Ya. Allah sebutkan malu di sini. Wallahu alam. Ada yang menyebutkan bahwa dia tutup wajahnya. Yang jelas yang menggambarkan malu itu kira-kira menurut antum bagaimana? Bagaimana itu orang yang malu ketika berjalan? Apakah dia berani menampakkan dari sebagian auratnya? Maka itu bukan rasa malu. Berjalannya juga tentu tidak melenggak-lenggok, sehingga menjadi fitnah bagi yang melihatnya. Orang yang malu, bagaimana itu yang malu jamaah sekalian? Oleh karena itu disebutkan bahwa malu itu adalah perkataan para nabi dulu-dulu. Sudah didapatkan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari apa-apa yang didapati dari perkataan para nabi yang dulu itu, para nabi yang dulu, idza lam tastahi, apabila engkau sudah tidak malu lagi, fasna ma syi'ta, maka kerjakanlah, lakukanlah, perbuatlah semau-maumu. Apa saja yang kamu lakukan silahkan. Kalau sudah tidak malu. Ini menunjukkan bahwa malu itu adalah pengontrol, rem bagi seseorang agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang memalukan. Dan memalukan itu banyak. Jadi seorang yang memiliki rasa malu akan baik kehidupannya, terkontrol amalannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-haya'u, malu itu, orang yang memiliki sifat malu, la ya'ti, tidak akan mendatangkan illa bikhair, kecuali kebaikan semata. Maka apa-apa yang terjadi di hari-hari ini, terjadinya bercampur bauran, terjadinya para perempuan keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak menggunakan hijab, itu karena kurangnya rasa malu. Para ulama kita menyebutkan dua penafsiran. Idza lam tastahyi, apabila kamu sudah tidak malu, fasna ma syi'ta, kerjakan apa saja yang kamu lakukan. Artinya jemaah sekalian, yang pertama, kalau orang sudah tidak punya malu lagi, agi-agi na pigo. Pokoknya risikonya apa, dia na pikirikwi. Nasaba dia na gasirina. Ini yang pertama. Yang kedua, engkau pikirkan itu. Jika saya lakukan ini, kemudian tidak akan menjadikan saya malu di belakangnya, silahkan kerjakan.
Artinya pekerjaan ini pekerjaan yang baik. Kalau dikerjakan tidak akan menimbulkan rasa malu, silahkan dilakukan. Pergi ke masjid misalnya, jangan malu-malu. Muang kata makada naliwan tu suruh salah ko pangala tale. Pacu-bicu mana mir. Dan itu mereka ingatnya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina yadhakun. Orang yang berdosa itu terhadap orang beriman itu menertawakan. Nah cawai itu kalau masih kie. Aja nanti jampangi ya roh. Aja tak masih di makada. Weh. Sakarupa na pau tahu weh. Nggak perlu itu. Kalau tidak akan menimbulkan rasa malu, ini kebaikan dilaksanakan. Jangan malu-malu datang taklim misalnya. Masih dan seterusnya. Jangan. Justru malu kalau ndak pergi taklim. Jadi dua penafsiran oleh para ulama kita. Bahkan rasa malu ini jemaah sekalian, kenapa banyak wanita-wanita, dan ini teguran juga karena kalau ada wanita yang begini, itu ada orang tuanya, ada laki-laki keluarganya, tidak memiliki malu seperti ini, itu yang keluar rumah tidak memakai hijab dan seterusnya, itu karena kurangnya rasa malu. Ada juga yang mengatakan bahwa berhijab itu pakai cadar apa dan seterusnya itu menunjukkan keterbelakangan, kemunduran katanya. Siapa yang bisa bantai ini dari sisi? Kan mereka pakai akal. Kalau dibantai ini mudah sekali jemaah sekalian. Kita ingatkan saja orang-orang yang dulu yang primitif itu. Anggaplah Indonesia yang kamu pakai apa misalnya masih ada di Iriang yang primitif. Pakai jilbab ke dia? Yang primitif itu yang tidak modern. Pakai jilbab kah? Tidak pakai. Bahkan kehidupan pertama itu menurut mereka yang ilmuwan itu, menurut mereka ya, itu zaman dahulu, itu zaman primitif, mereka belum pakai pakaian. Berarti orang-orang yang semakin bagus pakaiannya, semakin menutup auratnya, itu orang sudah mencapai peradaban yang sangat tinggi. Justru itulah kemajuan yang sebenarnya ketika mereka menutup auratnya. Karena seandainya peradaban tinggi itu yang tidak berpakaian, maka ya kerbau-kerbau kita, sapi-sapi kita sudah sampai kemajuan yang sangat dahsyat, peradaban yang sangat tinggi. Tapi tidak seperti itu jamaah sekalian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini agama yang sempurna, penuh di atas petunjuk. Tidak ada lagi keraguan kepada kita bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah, senantiasa beramal dengan amalan-amalan saleh di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ketika datang perempuan ini, berkatalah dia kepada Nabi Musa, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia berkata, sesungguhnya bapakku, dia ceritakan, sesungguhnya bapakku memanggilmu, mengundangmu ke rumahku. Untuk apa? Liyajziyaka ma saqaita lana, agar dia membalas kebaikanmu telah menolong kami meminumkan ternak-ternak kami. Itu permintaannya yang diperintahkan oleh bapaknya agar dia datang kepada Musa, memanggil ke rumahnya untuk membalas kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Ketika Musa sampai ke rumahnya, wa qassa 'alaihi al-qasas, Nabi Musa menceritakan kisahnya, perjalanannya kenapa sampai di negeri ini. Diceritakan kisahnya.
Maka apa yang dia katakan bapaknya perempuan ini? Najauta minal qaumidz zalimin. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Gimana, terkabulkan doanya? Terkabulkan doanya. Ini jawabannya ini. Tadi sebelum berangkat ketika dia takut, Rabbi najjini minal qaumin zalimin. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ketika sampai di rumah ini, maka dia mengatakan najauta, karena dia ceritakan kisahnya bahwa dia berangkat dari sini karena mau dibunuh apa dan seterusnya. Najauta minal qaumidz zalimin, maka engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Maka jamaah sekalian, lanjut kisahnya. Qalat ihdahuma, maka berkata salah seorang dari keduanya, ya abati istajirhu, wahai bapakku, istajirhu. Jadi ini panggilan ya abati, sering kita dengarkannya ya abati, ya abati. Dalam Al-Quran itu pembicaraan orang-orang saleh itu ya abati, panggilan lembut, panggilan penghormatan kepada seorang ayah, seorang ibu. Nabi Ibrahim juga mengatakan seperti itu kepada bapaknya. Misalnya ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Bapakku, padahal orang kafir bapaknya. Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah lima ta'budu ma la yasma'u, tidak mendengar, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat kepada engkau sama sekali, tidak ada gunanya. Selalu ya abati. Stajirhu, wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja yang bekerja daripada kita. Nah, ini jamaah sekalian, ya karena dia tahu kondisi rumah, tidak ada laki-laki. Maka kalau Nabi Musa dipekerjakan, pekerjaannya dia yang selama ini kasihan keluar dari rumah, dia mengerjakan pekerjaan laki-laki, itu akan berubah, bukan lagi dia yang kerjakan. Istajirhu. Kemudian dia berikan alasannya. Bahasa saja baru habis ya. Inna khaira man istajartal al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah al-qawi, orang yang kuat, al-amin, orang yang amanah. Berarti perempuan ini jemaah sekalian sudah memuji Nabi Musa, sudah mengetahui bahwa Nabi Musa itu alaihi salatu wassalam adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Nabi Musa orang yang kuat dan terpercaya. Jadi orang yang kita pekerjakan, yang dipekerjakan, ya tidak sekedar kuat, harus terpercaya. Dan tidak juga sekedar terpercaya, tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang mau disuruh kerja. Harus dia miliki kedua-duanya. Maka orang tuanya, ya dalam penggalan ini banyak disebutkan kisah. Maksudnya orang tuanya bertanya, dari mana engkau mengetahui bahwa dia ini orang kuat? Nah baru ketemu satu kali. Dia juga orang yang terpercaya sampai seperti itu. Ya alasan-alasannya mungkin antum sudah tahu kisahnya, bahwa Nabi Musa mengangkat penutup tempat air minum itu sendirian, padahal hanya bisa diangkat oleh 10 orang paling sedikit, 10 orang, tapi dia mampu mengangkatnya sendirian. Kemudian dia kenapa amanah? Karena dia ketika berjalan ke rumahnya, dia yang duluan, tetapi Nabi Musa menyuruhnya di belakang. Nabi Musa yang berjalan di depan. Ini amanahnya, karena dia tidak mau melihat tersingkap auratnya. Ini amanah. Demikian jamaah sekalian, mungkin sampai di situ kisah yang bisa kita ceritakan. Banyak faedah dari doa tadi itu. Inna khaira man Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Banyak faedah-faedah yang bisa diambil dari situ.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari Al-Qur'an Al-Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agamanya, mematikan kita di atas al-Islam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.